Ya, Ustaz. Ya, Masya Allah. barakallahu Jazakallah fiik. khairan sini Ahlan waktu Ustaz. Ustaz. Kita kan ini banyak teman-teman yang tergabung menjadi relawan, Ustaz. Ya, Dan kita butuh banyak nasihat, banyak butuh ilhaman rohani agar di lapangan kita juga selalu kuat dan terus untuk memberikan manfaat buat umat. baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama, saya mengapresiasi apa yang antum lakukan yang menjadi relawan yang selalu mendedikasikan diri untuk hadir ketika saudara-saudara kita kaum muslimin dari berbagai macam latar belakang ini terbebas dari baju yang selama ini mengekang kita ya, dari organisasi, pemahaman, selama kita berada dalam satu rumah besar yaitu umat Islam, antum hadir. Ini satu hal yang patut diapresiasi karena di saat susah tidak sepatutnya lagi kita masih mengenakan baju. Baju saya dari ormas ini, saya dari kelompok ini, tidak. Justru ini kalau memang kita jujur, ini adalah momentum. Kalau antum merasa baju antum itu adalah baju yang paling bagus. Momentum untuk membuktikan diri bahwa antum bukan hanya berbicara, hanya pandai menyalahkan, tapi tidak pandai beraksi. Hadirnya antum dalam momentum-momentum susah itu, pembuktian bahwa antum selama ini mengoreksi, mengkritisi, itu karena rasa kasih sayang. Bukan karena kesombongan, bukan karena dendam atau ingin menjatuhkan, tidak, tetapi karena ingin menolong seperti halnya ketika saudara antum susah. Mereka mungkin kena bencana, banjir, tanah longsor ataupun gunung meletus, itu mereka sakit secara fisik. Rumah mereka rusak, fisik mereka mungkin terluka atau bahkan ada saudara mereka mati. Itu adalah derita lahiriah. Ada hal yang lebih penting dari semua itu adalah derita dan sakit yang bersifat abstrak batin. Ketika mereka punya perilaku, punya pola pikir, punya keyakinan yang menyimpang, itu juga bagian yang perlu kita care, peduli untuk menyelamatkan saudara kita. Rasulullah SAW telah memberikan satu gambaran yang besar ya, bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu di saat dia zalim atau dizalimi. Dizalimi ya jelas. Kalau zalim yaitu dinasihati, ditegur agar dia tidak berkepanjangan dalam kelaliman dan dosanya. Rasulullah SAW juga bersabda, man kana yu'minu billahi man arada bahbuhatal jannah. Siapapun yang terobsesi untuk mendapatkan surga yang lapang dan dijauhkan dari neraka, maka syaratnya dua. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir ayatnya, dan yang kedua adalah memperlakukan saudaranya sebagaimana memperlakukan diri sendiri. Sebagaimana kita tidak mau saudara kita sakit kena bencana, kita pun tidak rela kalau saudara kita sakit dan terkena bencana. Sebagaimana kita juga tidak mau kalau kita terjerumus dalam neraka, kita juga tidak rela. Itu spirit yang harus kita hidupkan ya. Sehingga jangan ada dikotomi bahwa antara dakwah mengingatkan, mencegah yang mungkar, mengajak yang ma'ruf dengan dakwah bil hal, istilah para ulama itu, bagaimana menyelamatkan mereka, menolong mereka yang sakit, yang kemiskinan ataupun bencana. Itu pertama. Yang kedua, semua itu tidak boleh lepas dari dua konsep besar, dua prinsip besar, yaitu ikhlas. Kita berdakwah, kita amar ma'ruf munkar harus ikhlas, dan kita menolong saudara kita pun juga harus ikhlas. Karena kelak di hari kiamat akan ada golongan orang yang pertama kali dimasukkan neraka. Salah satunya adalah orang yang bersedekah, tapi ternyata dia obsesinya hanya sekedar mendapatkan julukan dermawan. Yang lain lagi adalah orang yang membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu, obsesinya hanya sekedar untuk dikatakan dia sebagai seorang alim. Yang satu berjihad, dia tidak karena lillah, tapi karena ingin dikatakan sebagai seorang pemberani. Yang kedua, koridor kedua, dan ini pondasi kita, adalah bagaimana kita menjalankan semua itu sesuai dengan tuntunan Nabi. Sehingga kita amar ma'ruf munkar ya sesuai dengan tuntunan Nabi, menolong saudara kita juga sesuai dengan tuntunan Nabi. Karena kadang menolong itu pun bukannya menolong, justru malah menjerumuskan dia. Misalnya ketika orang sedang depresi karena terkena bencana, saudaranya meninggal, bukannya ditolong dengan diingatkan, dibantu kesusahannya, tapi malah diajak misalnya untuk ritual-ritual agar kamu kebal, agar kamu cepat sembuh pakai perdukunan kayak gitu. Justru bukan menolong, tambah mencelakakan. Ya, poin selanjutnya yang tidak kalah penting adalah bahwa kita tidak boleh lupa bahwa kita punya keluarga.
kita punya orang terdekat. Sebagaimana kita terpanggil untuk menolong, berempati dengan orang yang jauh. Bisa jadi orang di sekitar kita banyak yang juga membutuhkan. Walaupun mungkin tingkat kebutuhannya tidak selevel dengan orang yang terkena bencana, terkena musibah ya. Tapi tetap mereka juga butuh. Ada orang miskin, ada orang sakit di sekitar kita. Kita care, peduli ketika ada momentum seperti bencana alam yang itu memantik perhatian banyak orang. Tapi ketika tetangga kita miskin, tetangga kita sakit, tetangga kita susah, bahkan mungkin kerabat kita mungkin mengatakan acuh-acuh. Itu biasa. Ini tentu tidak tepat ya, Allah alam. Ini Dan mungkin nasihat untuk penyemangat, kan mereka mungkin teman-teman para relawan tuh di di medan relawan itu kan udah mungkin capek meninggalkan keluarga, mungkin ada penyemangat buat mereka. Ya, kalau masalah capek menjauh dari keluarga, bahkan keluar finansial ya, tenaga dan lain sebagainya, itu memang konsekuensi dari kita sebagai relawan, sebagaimana orang yang berjihad, konsekuensinya terbunuh, terluka, keluar dana untuk berangkat jihad, belum tentu nanti menang, kadang masih harus kalah, belum tentu nanti diapresiasi oleh orang lain, bisa jadi malah dicibirkan, belum tentu nanti di lapangan terjadi sinergi antar sesama relawan. Tentu ini membutuhkan psikologi yang luar biasa ya. Karenanya apresiasi orang, kemudian juga pengakuan orang itu tidak sepatutnya ada dalam diri kita. Diakui tidak, yang penting kita hadir, asalkan apa yang kita lakukan itu baik, apa yang kita lakukan itu benar, maka itulah spirit yang sebetulnya yang harus kita jaga, bukan karena apresiasi atau pengakuan orang. Yang diantara yang menjadi spirit adalah kaifa ma tadinu tudan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Sebagaimana kita hadir ketika saudara kita kesusahan, maka Allah akan hadir tatkala kita mengalami kondisi yang sejenis, yaitu tatkala ini menjadi spirit bagi kita. Karena hidup ini pasang dan surut. Saat ini kita aman, saat kita mudah, bisa jadi besok kita yang akan mengalami kondisi yang serupa, walaupun tidak sama ya. Sebagaimana kita menolong saudara kita, maka dengan izin Allah, Allah pun akan menolong kita. Bukan manusia loh ya. Dalam hadis ini Nabi tidak mengatakan bahwa kalau kamu menolong saudaramu, maka saudaramu yang akan menolong. Tidak. Tapi Allah yang akan, bukan umum. Spesifik Allah. Wallahu fi aunil abdi. Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya itu ringan tangan membantu. Jadi itu fokus kita. Jangan menunggu apresiasi. Tunggulah pembalasan dari Allah. Yaitu Allah akan mudahkan. Kemudahan urusan itu bisa jadi pada diri kita, keluarga kita, anak atau keturunan kita. Gitu. Allah. Wa akbar. Ahlan wa sahlan. Ayyakumullah. Barakallahu fiik.